Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini, video pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah teman-teman, di video ini kita akan membahas satu materi yang ada pada buku pendidikan agama Islam kelas 8 pada bab 12 yang judulnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram, bersama dengan saya Muhammad Raihan Nukman, mahasiswa PAI UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Mari kita simak videonya. Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap makhluk hidup. Namun di dalam Islam itu akan menjadi sebuah nilai ibadah yang luar biasa apabila kita melakukannya dengan benar serta memperhatikan kehalalan dan keharaman makanan dan minuman yang kita konsumsi. Akan tetapi akan timbul sebuah pertanyaan teman-teman, bagaimana sih cara kita menentukan sesuatu makanan itu ataupun minuman yang akan kita konsumsi itu sebagai yang halal ataukah yang haram? Dan bolehkah pada kondisi tertentu kita mengkonsumsi sesuatu yang haram tersebut? Nah, maka dari itu kita akan membahas dua poin tersebut. Nah, Islam itu teman-teman adalah agama yang sangat sempurna. Agama kita itu mengatur seluruh urusan dan kegiatan yang akan kita lakukan, baik dari bangun pagi hingga kita tertidur di malam hari. Nah, termasuklah pada pembahasan tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, dari ayat tersebut teman-teman bisa kita cermati bahwa kita diharuskan mengkonsumsi sesuatu itu yang halal dan thayyib. Apa sih yang dinamakan dari kedua hal tersebut? Halal itu teman-teman yaitu diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan apa sih itu thayyib? Thayyib itu makanan yang baik, yang bernutrisi, yang mengandung gizi dan menyehatkan. Dan yang perlu kita ketahui, makanan dapat dinyatakan sebagai makanan yang halal apabila mengandung 3 unsur. Yang pertama, halal dari segi zatnya atau wujudnya makanan itu sendiri. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkan makanan itu. Lalu yang ketiga, cara pengolahan dari makanan itu sendiri. Nah, jadi makanan itu dapat dinyatakan halal jika sudah mengandung ketiga unsur ini, tidak cukup hanya pada satu unsur saja. Nah, selanjutnya jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Lalu yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau keburukan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Lalu yang selanjutnya, minuman yang tidak memabukkan, tidak najis, dan didapat dengan cara yang halal.
Selanjutnya, makanan dan minuman yang haram dapat dinyatakan jika mengandung salah satu saja dari 3 unsur. Yang pertama, haram dari segi zatnya atau wujudnya makanan itu. Yang kedua, haram dari segi cara pengolahannya. Yang ketiga, haram dari segi cara mendapatkannya. Berbeda dengan makanan halal yang harus mengandung ketiga unsur. Nah, sedangkan makanan yang haram ini satu saja unsur keharaman, maka ia sudah dinyatakan sebagai makanan ataupun minuman yang haram. Lalu yang selanjutnya, jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, semua makanan yang dinyatakan haram dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Contohnya bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang mati karena tercekik, jatuh, ditanduk, ataupun diterkam oleh binatang buas lainnya, kecuali pada saat itu sudah sempat disembelih. Yang kedua, semua makanan yang mendatangkan mudarat. Lalu yang ketiga, makanan yang kotor dan menjijikkan atau dinamakan dengan khobais. Lalu makanan yang didapat dengan cara yang batil seperti hasil curian, judi, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, minuman yang haram. Yang pertama, minuman yang memabukkan atau diistilahkan dengan khamr, minuman keras, itu sangat haram di dalam Islam. Yang kedua, minuman dari hal yang najis atau benda terkena najis seperti air susu yang ketika diambil dari sapi terkena dengan air kencing dari sapi tersebut, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, minuman yang didapat dengan cara yang batil seperti tadi mencuri, menipu, menggunakan uang-uang yang haram, seperti itu. Selanjutnya, apa sih manfaat dari kita mengkonsumsi sesuatu makanan ataupun minuman yang halal? Yang pertama, mendapat ridha Allah karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan merubah menjadi tenaga yang kita gunakan dalam beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaganya kesehatan badan kita karena setiap yang kita konsumsi sudah jelas itu bergizi dan baik bagi kesehatan badan kita. Lalu apa sih akibat buruk dari mengkonsumsi sesuatu makanan ataupun minuman yang haram? Yang pertama, amal dan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang senantiasa kita minta kepada Allah tidak akan dikabulkan. Yang kedua, makanan ataupun minuman yang haram itu akan merusak jiwa kita, baik secara jasmani dan rohani, seperti contohnya khamr atau minuman keras itu sangat akan berakibat negatif pada kesehatan badan kita. Nah, teman-teman, telah kita ketahui manfaat baik dari mengkonsumsi sesuatu yang halal dan dampak yang buruk ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Nah, kembali lagi pada pertanyaan di awal tadi, boleh nggak sih kita mengkonsumsi sesuatu yang haram pada kondisi tertentu? Nah, pada kondisi tertentu seperti halnya kita tersesat di dalam hutan dan kita sudah tidak mempunyai apa yang kita bisa makan kecuali hanya ada yang haram, maka dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 dinyatakan jika dalam keadaan terpaksa memakan sesuatu yang haram itu dan tidak pula melampaui batas, maka diperbolehkan dan tidak ada dosa baginya. Jadi yang harus diperhatikan jika kondisinya seperti itu, yang pertama harus terpaksa, yang kedua tidak melampaui batas. Dan ketika kondisi sakit, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh tidak ya Rasul kita mengkonsumsi khamr sebagai obat? Nah, lalu Rasul bersabda, khamr itu hanyalah penyakit, tidak ada kebaikan di dalam khamr itu sendiri. Dan Ibnu Mas'ud juga berkata bahwa tidak ada kesembuhan yang terletak pada khamr itu sendiri. Jadi kita harus bijak dalam memilih obat. Nah, tentu kita harus melihat label halal dari MUI ketika kita ingin mengkonsumsi obat ataupun alat-alat penyembuh. Karena itulah yang menjadi acuan kita, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Nah, demikianlah video pembelajaran ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga video ini memberikan manfaat, ilmu, dan kebaikan bagi teman-teman yang menonton video ini.
Terima kasih. Saya Muhammad Raihan Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.